Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani dari kelas 11 Sosial 2. Di sini saya akan menjelaskan materi agama tentang saling menasihati dalam Islam. Ada khutbah, tabligh maupun dakwah. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian khutbah. Khutbah adalah memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah dapat diartikan sebagai memberikan nasihat kepada sejumlah orang Islam menurut rukun atau syarat ketentuan kesunahan ibadah. Khutbah diawali dengan hamdalah, salawat, wasiat takwa, dan doa. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan masalah tabligh. Tabligh diartikan sebagai memberitahukan atau menyampaikan secara lisan. Menurut istilah, tabligh diartikan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang maupun lebih agar diketahui dan diamalkan isinya. Ada pula istilah tentang akbar. Akbar diartikan sebagai menyampaikan pesan Allah kepada sekumpulan orang dengan jumlah pendengar yang cukup banyak. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang dakwah. Dakwah berarti memanggil atau mengajak ke suatu hal yaitu ke jalan Allah secara baik, secara lisan maupun perbuatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, pentingnya khutbah. Khutbah tidak bisa ditinggalkan dalam ibadah sholat, terutama sholat Jumat. Karena misalnya jika kita melakukan sholat Jumat namun tidak mengikuti khutbah, itu sama saja sholat Jumat kita tidak sah. Khutbah memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat Islam, sehingga seorang khatib harus melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Yang kedua, pentingnya tabligh. Seperti yang kita ketahui, tabligh yaitu menyampaikan pesan secara lisan. Misalnya Rasulullah yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya. Dan jika kita melihat kemungkaran di hadapan kita, sebaiknya kita mencegah atau menghentikannya dengan cara yang pertama, mencegah dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan kita. Dan yang kedua, kita bisa mencegah dengan mulut, yaitu memberikan nasihat. Yang ketiga, kita menggunakan hati kita, yaitu kita tidak akan ikut dalam kemungkaran tersebut. Dan bagi siapa yang mengerti permasalahan agama, maka dia wajib memberitahukannya, siapapun mereka. Baiklah, yang ketiga yaitu berdakwah. Pentingnya berdakwah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu berdakwah. Berdakwah memberikan tujuan kita untuk mewujudkan kebahagiaan maupun kesejahteraan baik dunia maupun akhirat, serta kita bisa mendapatkan ridho dari Allah maupun para rasulnya. Berdakwah bisa kita lakukan secara lisan, tulisan maupun perbuatan, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Imran Surah 3 ayat 104. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan dalam tabligh, khutbah maupun dakwah. Yang pertama, ketentuan khutbah. Syarat khatib yaitu Islam, berakal sehat, baligh, dan mengerti ilmu agama. Selanjutnya, syarat 2 khutbah, yaitu dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Kemudian duduk di antara 2 khutbah dan dilaksanakan dengan suara yang jelas agar mudah dipahami dan dilaksanakan dengan keadaan tertib. Kemudian khatib sebaiknya menghadap ke jamaah atau pendengar, dan khatib sebaiknya menertibkan rukun-rukun khutbah dan membaca surat Al-Ikhlas di antara 2 khutbah. Selanjutnya, ketentuan dalam tabligh. Orang yang melakukan tabligh disebut mubaligh. Syarat mubaligh yaitu Islam, baligh, berakal sehat, dan mengerti atau mendalami ilmu agama. Selanjutnya, etika dalam tabligh. Bersikap lemah lembut, mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan hasil bersama. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau jelas, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Kemudian melakukan tabligh sesuai kondisi atau keadaan, dan tidak boleh memaksa seseorang atau menghasut seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dai.
Ada dua cara dalam melakukan dakwah. Yang pertama, dakwah lisan atau disebut dakwah bilisan, dan dakwah perbuatan atau disebut dengan dakwah bilal. Ketentuan atau syarat dai yaitu Islam, balik, berakal sehat, dan mempelajari ilmu agama. Kemudian etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu secara jelas, tegas, dan bijaksana. Kemudian dakwah dilaksanakan secara maizatul hasanah atau memberikan nasihat serta contoh yang baik. Kemudian dakwah dilakukan secara mujadalah, yaitu bertukar pikiran antara satu yang lain secara dinamis atau santun dan saling menghargai pendapat orang lain. Baiklah, cukup di sini saja saya menyampaikan materi tentang saling menghargai atau saling menasihati dalam Islam, yaitu tabligh, dakwah maupun khutbah. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.